Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah Sultan Barizi dengan NRP 5025241092. Dan di sini saya izin ingin mempresentasikan hasil dari pengerjaan ETS kami berupa final project berjudul Pencarian Rute Kunjungan Ruang 3D dengan CSP dan Greedy. Kami dari kelompok 8 dan anggota yang lain adalah Frenaldi Besta Bahasugian serta Awil dan Kevin Ashauki. Di sini saya akan menjelaskan sepertiga awal dari presentasi ini, yaitu dari PPT-nya serta logika utama dari kodenya. Nanti teman saya, Awil dan Kevin Ashauki akan menjelaskan tentang visualisasi dan tes run-nya, serta terakhir, Frenaldi Besta Bahasugian akan menjelaskan mengenai beberapa perbandingan algoritma dengan algoritma yang kami pakai di sini mengenai implementasi dari program yang kami jalankan yaitu pencarian rute kunjungan ruang 3D. Kemudian untuk latar belakangnya itu sendiri, eh, kalau disimpulkan penentuan rute kunjungan gedung itu misalnya di mall, festival atau mungkin seperti UKM Expo itu cukup kompleks karena banyak lokasi, lantainya juga kadang berbeda-beda kalau di gedung besar dan ada batasan waktu untuk buka dan tutup. Kalau booth-boothnya itu mungkin punya dari tenan yang berbeda-beda. Nah, makanya dari itu selain itu, penyusunan rute secara manual itu mungkin memakan waktu yang banyak dan sering tidak efisien. Nah, maka dari itu, kami membuat sebuah metode optimasi cerdas untuk menemukan rute terbaik dengan komputasi sebagai eh, final project dari kakak kami itu, kakak kami. Nah, overview-nya itu seperti ini. Kalau dideskripsikan, proyek ini berfokus pada pengembangan sistem rute seperti kunjungan toko di mall menggunakan algoritma greedy dan JSP, yaitu Constraint Satisfaction Problem, untuk mengatasi kompleksitas penentuan jalur terbaik antara banyak lokasi. Dalam sistem ini, setiap toko akan dikunjungi sekali dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak antar toko, perbedaan lantai, waktu kunjungan, dan batasan waktu operasional tertentu atau time window. Tujuannya agar sebanyak mungkin visitor dapat mengunjungi sebanyak mungkin toko. Setiap solusi atau rute dievaluasi berdasarkan total jarak ditempuh dengan mempertimbangkan constraint yang ada. Itulah kenapa CSP-nya digunakan. Simpelnya itu di itu bakal ada sebuah gedung gedung imaginary di kodenya itu dan gedung itu akan berlantai. Kalau dari kode kami contohkan dengan 3 lantai. Nah, sejumlah orang itu mungkin seperti ada 200 orang ingin mengunjungi 30 toko, tapi mereka harus mengetahui mereka itu pengen tahu rute mana yang harus mereka lewati agar bisa mengunjungi maksimal toko. Maksimal ini maksudnya sebanyak-banyaknya karena kurang mungkin apabila ada yang banyak orang bisa mengunjungi semua toko. Jadi sebanyak-banyaknya saja. Nah, di kode ini kami memberikan beberapa constraint untuk CSP-nya. Itu ada beberapa, misalnya seperti dari jam buka dan tutup toko itu berbeda-beda. Kemudian ada perbedaan lantai antar toko itu, eh, jadi para visitornya itu sebisa mungkin tidak berpindah lantai karena harus memakai lift dan itu ya dalam kode kami cukup menjadi constraint. Dan terakhir itu kapasitas pengunjung toko, artinya dalam satu toko itu ada kapasitas dan kalau kapasitas tokonya penuh, maka pengunjung lain itu mungkin harus menunggu sampai visitor lain itu pergi dari toko tersebut atau bahkan mengambil jalan lain, mengambil toko lain sebagai tujuan rute mereka. Nah, metode yang digunakan itu adalah CSP seperti yang saya bilang tadi dan greedy based first search. Nah, greedy ini digunakan untuk menemukan mana sih rute mana sih distance yang paling dekat antar toko agar visitor itu bisa tahu dia bakal berpindah dari mana ke mana gitu. Ini ada flowchartnya. Ini harusnya bisa dilihat. Nah, pertama-pertama itu kami dari pengguna itu bisa mengupload CSV yang berisi tentang informasi ruang-ruangan, mungkin dari koordinatnya dalam
plan 3D di mana, kemudian jam buka dan tutupnya di mana, kapan, kemudian ada kapasitas begitu. Nah, kemudian CSV itu akan divalidasi. Misalnya kalau ada kolom yang kurang atau ada duplikat atau ada masalah lain dari CSV-nya, itu akan memberikan error. Tapi kalau tidak ya, itu akan langsung ke inisialisasi data dan variabel global. Kemudian akan di loop per visitornya. Jadi dari visitor satu ke visitor 2 ke visitor 3 dan seterusnya. Kalau selesai ya artinya sudah, tapi pasti belum selesai. Jadi ke visitor berikutnya. Eh, Misalnya visitor pertama. Nah, itu akan visitornya itu dimulai dari 0,0,0 dan start time-nya itu juga disamakan. Mungkin dari jam 9 kalau dari contoh dari kode kami. Nah, dia akan mencari ruangan yang belum dikunjungi. Kemudian, kalau dia akan mengecek apakah ruangan dia yang pertama itu, mungkin dari yang 0,0,0 ini, mempunyai lantai yang berbeda dengan ruang yang ingin mereka tuju. Nah, kalau tidak, artinya satu lantai, artinya langsung bisa dihitung jarak Euclidean langsung. Jadi kayak kan 2D dari lantai yang sama, jadi tinggal dihitung saja. Nah, namun kalau dia berbeda lantai, itu akan ada penalti. Sebenarnya bukan penalti, lebih ke kayak distance-nya itu akan ditambah 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 jadi dia si visitor ini dari tempat dia pertama itu dia akan pergi ke liftnya, kemudian dia naik. Nah, dari dari koordinat lift itu dia baru ditambah lagi eh, menuju eh, ke toko yang mereka tuju. Jadi eh, basically dia itu dari toko awal menuju lift, kemudian dari lift menuju ke toko tujuan gitu. Nah, kemudian itu akan dihitung waktunya dan akan dapat arrival time. Di sini arrival time, lanjut ke bawah, dia itu akan mengecek kapasitas dan kesediaan waktu dari suatu ruangan. Kalau dia tersedia, artinya ruangannya itu bisa dikunjungi, artinya bisa disimpan sebagai kandidat valid. Tapi kalau tidak, dia masuk ke skip ruangan. Artinya ini setelah di sini akan ada sebuah list ruangan-ruangan yang valid untuk dikunjungi. Kalau ada kandidat ya artinya dia akan pilih kandidat dengan jarak terpendek menggunakan greedy yang tadi saya jelaskan. Kemudian akan update posisi baru. Jadi dia berpindah si visitornya dan catat schedule ke rute. Namun kalau dari kandidat itu tidak ada lagi, dia bisa langsung balik dan selesai. Kalau dia masih ada, kalau dia di sini kecatat schedule dan rute, dia akan balik ke loop cari ruangan belum dikunjungi. Ini untuk pengumpulan. Kalau Mas atau Ibu Dini mau melihat dari lebih jelas, eh, apa sih? Eh, Melihat lebih jelas flowchart kami, mungkin bisa lihat dari mermaid.live. Ini juga sudah ada kodenya, tinggal di run. Kemudian ada visualisasi, yaitu Gradio. Kami menggunakan Gradio untuk visualisasinya. Ini akan dijelaskan oleh Will dan Kevin Ashauki nanti. Dan kemudian ada algoritma pembanding. Kami membuat dua dari Freldi, itu adalah simulated annealing dan genetic algorithm. Kemudian untuk mockupnya, ini bisa dilihat. Jadi UI-nya itu bakal seperti ini menggunakan Gradio. Ini bisa di parameter algoritma juga bisa diubah. Misalnya visitor count-nya mau berapa dan travel time per unit itu juga bisa diubah. Start time dan max end time juga bisa diubah. Lift-nya ini juga bisa diubah koordinatnya. Kalau di sini eh ini nih. Kalau di sini tuh kami membuat dua lift. Yang pertama itu ada di koordinat 5,5, sedangkan lift kedua itu adalah 95,95. Dan ini ada ringkasan total visitornya itu 35. Ada 7 ruangan. Di sini ada hasil total room yang divisited oleh semua visitor itu 87 dan total distance travelnya itu ada 5 ribuan. 5.671,95. Ini ada 3D-nya menggunakan plotly ini juga bisa diubah dan ini ada juga rute datanya, data frame. Ini menjelaskan
visitornya itu beriterasi kemana 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 gitu. Ini juga ada ringkasannya. Itu dari PPT kami. Kemudian saya izin menjelaskan dari kodenya itu sendiri. Saya di sini hanya menjelaskan logika utama dari kodenya. Untuk visualisasi itu nanti adalah will Wilcaf, Wildan, dan pembanding dari algoritma ini akan dijelaskan oleh Renaldi. Nah, untuk logika utama itu sendiri, pertama, ini ada dev. Ini sebenarnya kayak kalau di UI tadi kan bisa ini generate contoh CSV. Nah ini kalau mereka pengen generate contoh CSV langsung langsung ini. Jadi visitor count-nya itu jadi 35, travel time unitnya itu 0,01, tapi ini bisa diubah di UI-nya. Kemudian itu adalah validasi CSV-nya. Kalau ada yang missing, dia akan ngasih alert. Kalau ada dup juga ngasih alert. Kemudian ini ada pembuatan data frame-nya, eh ngetransfer CSV ke sini ya pokoknya, ke programnya. Ini ada def eh, fungsi distance-nya Euclidean, A kuadrat tambah A ini A A1 min itulah eh itu. Kemudian ada check all constraint. Ini adalah CSP-nya bisa dibilang, dan ini ada beberapa parameter. Ini akan digunakan saat loop utama. Ini mungkin saya jelaskan. Jadi pertama itu akan ada beberapa variabel yang diinisialisasikan dari room-nya itu di mana, kemudian room visit duration-nya itu berapa gitu. Nah, kalau current Z sama target Z-nya, yaitu lantainya, itu ini. Kalau dia berbeda, dia akan masuk ke sini. Nah, ini apa? Jadi position current Z-nya di mana dan position lift pertama itu di mana dan yang kedua itu di mana yang sudah di sini tadi tuh. Nih, lift pos 1 dan 2 itu bakal dimasukin ke sini. Kemudian ada distance-nya. Distance ke lift 1 itu berapa dan distance ke lift 2 itu berapa. Kalau distance ke lift 1 itu lebih dekat daripada distance ke lift 2, artinya dia bakal si visitor itu bakal mengunjungi lift 1. Tapi kalau lift 2-nya lebih dekat, artinya dia ke lift 2, basically. Kemudian dia akan dapat lift post target Z-nya di sini. Kemudian dimasukin, habis itu dia masukin distance dari visitor itu awal ke liftnya, masuk ke variabel ini, dan terakhir itu ditambahin distance to lift sama distance from lift. Kalau tidak, artinya tinggal distance dari current position ke room yang dituju saja. Kemudian travel time-nya itu adalah travel distance, itu yang didapat di sini atau di sini, itu dikali travel time unit yang di input atau kalau defaultnya itu 0,01 di sini. Kemudian di sini adalah kayak catatan sebuah list mengenai schedule yang sudah ada biar tidak tabrakan. Nah, kemudian masuk ke sini. Kalau dia actual arrival-nya itu ditambah room visit duration-nya, jadi kayak dia tuh masih kan dia nyampe jam berapa dan dia bakal di room itu sampai jam berapa. Nah, kalau dia udah tutup duluan tokonya, artinya dia false. Dia nggak bisa ke ruangan itu. Dan ini juga kalau kalau ini bukan tokonya saja tapi kayak eh bukan kan ini tokonya, sedangkan ini kayak seluruh expo-nya. Nah, kalau expo-exponya itu udah tutup, dia juga ngirim false. Nah, tapi kalau dia tidak masuk sini, artinya dia bakal masuk sini. Window start-nya itu dimasukin actual arrival dan window end-nya itu adalah actual arrival sama waktu si visitor itu masih di room itu. Kemudian ini overlapping-nya, apakah dia overlapping? Nah, kalau dia overlapping ya artinya dia bakal nge-break. Tapi kalau tidak dia bakal nyatet earliest finish-nya.
Jadi kayak ini nih kalau overlapping kayak di ruangan itu penuh. Jadi di earliest finish itu dia mau nyari minimal orang mana yang pergi dari toko itu paling cepat gitu. Dan itu nyatat earliest finishnya biar dia eh, arrival time-nya itu bakal yang baru untuk tujuannya itu bakal dimasukin ke visitor yang mau ke sana. Dan actual arrival-nya itu adalah max dari earliest finish dan actual arrival. Ini ada sebuah fungsi sedikit guard. Jadi ini kan loop, loop terus. Nah, misalnya dia udah ngeloop sampai 5.000 kali, artinya kan ada yang bermasalah, kayak dia tuh nggak bakal kosong ruangannya. Jadi dia bisa langsung di break aja. Kemudian departure time itu kalau udah dapat fix tujuannya, itu adalah actual arrival ditambah room visit duration. Seberapa lama dia di sana. Kemudian tinggal di return itu yang tiga tadi. Itu adalah eh ini fungsi check all constraint. Kemudian ada loop greedy. Ini loop utamanya bisa dibilang resultnya itu dibuat list dulu. Ini inisialisasi dan final schedule juga dibikin listnya. Dan ini adalah start positionnya yaitu 0,0,0. Ini juga total room visitnya di inisialisasi 0 dan total distance-nya juga 0. Nah, baru masuk ke loop utamanya. Jadi dia bakal ngelooping untuk semua visitor yang ada. Yang dibikin list-listnya untuk nyatet dia rutenya, rute dari visitornya itu kemana-kemana, schedule-nya, current time-nya, dan current position-nya di mana-mana. Nah, ini while true valid kandidat, ini untuk room-nya. Jadi dia nyari room yang benar, yang bisa dikunjungin. Kalau room ID-nya sudah ada di current route, artinya kan udah dikunjungi, itu tinggal di continue. Tapi kalau dia belum kan, dia bakal ke sini dan dia bakal ngecek all constraint menggunakan CSP yang saya jelaskan tadi di awal, yang di sini. Habis itu dia bakal masukin ke sini dan ke sini. RT. Nah, if RT itu tidak non, artinya ada nilainya kan, itu bakal di-append ke list ini, valid kandidat. Dan memasukkan room ID-nya, distance-nya, arrival time-nya, dan departure time-nya. Tapi kalau dia tuh tidak valid, dia bakal tidak dimasukin. Nah, setelah melakukan itu, bakal dicari best choice-nya dari kandidat-kandidat itu. Nah, kan udah dapat artinya kayak room mana yang mau dikunjungi. Nah, artinya bisa dimasukin ke list rutenya, total roomnya yang di visited bisa ditambah satu dan total distance travelnya juga bisa ditambah dari distance yang didapat. Dan ini dimasukin ke semua list-listnya. Dan kalau udah ini sudah visitor itu selesai mengunjungi rute dia, dia bakal masuk ke list ini untuk mengappend rute keseluruhan dari perjalanan dia di expo atau di gedung ini. Kemudian ini ada rutenya. Itu bakal dimasukin ke sebuah data frame. Ini ada rute row dan ini ada data frame dari schedule row. Ini kalau di PPT itu adalah yang ini di bawah ini ada. Ini rute data dan schedule data. Dan terakhir itu adalah ini untuk mengeprint kemana-kemana saja dia. Kalau di sini di UI-nya itu adalah yang ini, ringkasan rute per visitor. Itu yang ini. Dan ini adalah CSP-CSP-nya dan kemudian ini bakal dilempar ke visualisasinya. Nah, ini akan dijelaskan oleh Will Kev nanti. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya ada beberapa yang kurang jelas dijelaskan. Apabila ada pertanyaan mungkin nanti bisa saya lebih jelaskan lagi. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wildan Kevin Asyauki. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk kode section yang keempat, yaitu visualisasi 3D. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdan Kevin Asyauki dengan RP akhir 265. Nah, di mana untuk visualisasi 3D kali ini kelompok kami itu menggunakan library Plotly. Nah, library di sini itu digunakan untuk membuat visualisasi 3D yang mendukung grafik 3D seperti ini, yang mendukung koordinat X, Y, dan Z. Nah, di mana di sini kita membuat untuk ruangan 3D-nya, di mana di sini itu berfungsi untuk mengambil data posisi ruangan melalui file CSV tadi, kemudian mengambil rute pengunjung dan menggambar semuanya dalam bentuk 3D, di mana tadi ruangannya itu digambarkan dalam koordinat Cartesius yang memiliki titik koordinat X, Y, dan Z. Kemudian di sini ditambah juga itu marker itu sebagai tandanya dan teksnya, kemudian di sini ada juga kapasitasnya. Kemudian di sini ini mengambil lantai terendah dan lantai tertinggi, di mana nanti ini digunakan untuk membangun lift yang ada di dalamnya, yang istilahnya itu untuk transportasi naik dan turun ke tiap lantainya. Kemudian di sini ada colors. Colors ini seperti namanya digunakan untuk mewarnai tiap ruangannya agar ruangannya itu terlihat berbeda dan tidak sama. Kemudian di sini intervisitors itu memilih pengunjung yang akan ditampilkan. Maksudnya di sini apabila saya ingin menampilkan pengunjung yang 27 saja, apabila di sini kan di sini visitor nol itu tidak ditampilkan, apabila saya klik maka visitor nol akan ditampilkan, dan begitu juga untuk pengunjung yang lain. Mungkin itu untuk visualisasi 3D-nya. Kemudian di sini kelompok kami itu menggunakan wrapper, yaitu menggunakan library dari Gradio, di mana di sini Gradio itu seperti tampilan web application. Makanya oleh karena itu kelompok kami memilih untuk menggunakan itu. Nah, kemudian di sini itu ada Devran App, itu untuk ya seperti namanya menjalankan Gradio dengan membaca dari file, terus membaca visitor count, travel, start time, dan seterusnya. Nah, apabila di sini itu tidak ada filenya, maka di sini menampilkan pesan harap upload file room.csv terlebih dahulu. Nah, untuk menghindari error itu sendiri, kami juga memasang nilai visitor count-nya seperti yang sudah ada di atas. Nah, seperti yang ada di sini itu by default apabila usernya itu tidak mengupload filenya. Kemudian di sini ada lantai satu. Kemudian di sini terus sampai travel time, start time, dan exit time, dan seterusnya. Kemudian di sini ada untuk membangun file JSON yang digunakan untuk mempermudah keterbacaan. Misal total visitornya ada berapa, maka di sini akan ditampilkan melalui JSON ini. Kemudian di sini ada tadi kan apabila eh, pengguna itu tidak memiliki file ROM CSV, maka di sini akan disediakan test case sederhana, yaitu untuk node-nodenya itu seperti ini, di mana room ID-nya itu ada 7 ruangan dengan room ID 01 sampai 6, yang totalnya ada 7, dan ini koordinat X, ini koordinat Y, dan ini koordinat Z, di mana tiap ruangan itu kapasitasnya 2, 3, 1, dan seterusnya. Dan di sini open time-nya jam 8, jam 9, jam 10, jam setengah 10. Eh, titik 5 di sini itu bukan berarti 9 lebih 5, tapi
9 lebih setengah jam atau jam 9.30 atau setengah 10, kemudian di sini setengah 9 dan seterusnya, dan di sini ada close time dan visit durasinya itu seperti namanya ya, tiap pengunjung itu dapat mengunjungi booth tersebut selama beberapa jam, di mana di sini 0,75 jam artinya 34 jam atau 45 menit dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada untuk UI Gradio di sini. Ini lebih ke untuk tampilan-tampilan yang ada di sini untuk tulisannya mungkin tidak akan saya jelaskan eh, keseluruhannya. Mungkin kita langsung lanjut saja. Di sini ada section kode ketujuh yaitu jaring aplikasi dengan demo.launcher true. Nah, apabila di sini akan ada link yang gratis yang disediakan oleh Gradio. Apabila kita klik, maka di sini kita akan menjalankan beberapa Gradio tadi. Nah, untuk tampilannya sendiri itu seperti ini, di mana di sini pengguna itu bisa mengupload file dengan file type itu CSV. Nah, tetapi apabila penggunanya itu tidak mempunyai, di sini kelompok kami juga menyediakan dummy file atau dummy test case seperti ini. Jadi kita menggunakan dummy test case tersebut. Nah, di sini akan muncul ringkasan total visitornya itu ada 35 dan roomnya itu ada 7. Kemudian kita run greedy dan CSP-nya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di mana di sini kita mengetahui tiap ruangannya itu ada koordinat X, Y, Z dan ada kapasitasnya. Di mana di sini juga terlihat ada visitor berapa saja yang sedang ada di ruangan tersebut. Mungkin kita tutup untuk semuanya terlebih dahulu dan menampilkannya satu-satu. Nah, di sini kita bisa melakukan klik untuk melihat visitor satu itu rutenya di mana di sini mulai dari saat ini ada di kurang berapa ini? Di ruang satu, di mana rutenya ruang 5, ruang 6 dan ruang berapa ini tidak terlihat. Ruang 6 dan ruang satu. Di mana apabila kita klik yang lain, nah di sini visitor 6 itu rutenya itu seperti ini. Kemudian di sini juga ditampilkan untuk visitor ke-0 itu mengunjungi room ID dimulai dari room ID 0, terus kemudian ruangan dengan room ID 5, ruangan dengan room ID 6. Di sini dijelaskan dengan detail dan arrival dan departure time-nya juga diperlihatkan dengan detail, di mana di sini datangnya mulai jam 19 dan keluar pada jam 9.56 sesuai waktunya, yaitu room 0 itu tadi 3/4 jam atau 45 menit. Mungkin itu untuk visualisasi. Mohon maaf apabila kurang jelas, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Frenaldi Pustaba Hasugian. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang algoritma pembanding.
Di sini kami menggunakan dua algoritma pembanding, yaitu simultaneous annealing dan kinetic algorithm. Nah, kenapa kami memilih dua algoritma ini? Karena sebelumnya dua algoritma ini sudah dipelajari di kelas dan kami kebetulan familiar. Pertama ada simultaneous annealing. Simultaneous annealing di sini ada inputnya berupa data frame, visitor count, travel unit. Ini variable dari sebelumnya. Terus leaf position pertama dan leaf position kedua. Terus ada di sini variable dari simultaneous annealingnya seperti max iteration, temperatur awal, dan cooling rate-nya. Nah, saya akan mendemokan kodenya subcode per subcode. Yang pertama ada ini rooms, yang dimana dia menjadikan room ID sebagai primary key dari data frame. Terus ada calculate cost. Ini mirip seperti fitness di kinetic algorithm. Nah, di sini kita berusaha meminimalkan calculate cost-nya. Nah, calculate cost itu dihitung dari apa? Yang pertama total distance dan coverage percent. Nah, semakin besar coverage persennya semakin bagus. Nah, kenapa dikali 10? Agar supaya lebih imbang, lebih adil dengan yang total distance. Nah, di sini ada algoritma utamanya. Di sini ada algoritma generate neighbor-nya. Yang pertama ada new solution. Terus ada visitor ID. Di visitor ID ini dia ngambil dari jadi fungsi ini dia membuat list dari misalnya ID orang ini atau orang ini dia udah mengunjungi ruangan apa aja. Itu. Terus lanjut ke ini if len visitor ID kurang dari 2 atau jika dari orang yang sudah terpilih visitor ID-nya terus ruangan yang dikunjunginya kurang dari 2, dia mengembalikan solusi apa adanya. Jadi skip aja. Selanjut ini swap dengan probabilitas 50%. Nah, di sini dia memilih 2 orang secara random, V1 dan V2. Terus ini di sini dia memastikan bahwa 2 orang itu sudah mengunjungi ruang atau depot tertentu. Kalau nggak ada depot sama sekali, nggak ada yang bisa ditukar. Terus ini lanjut dia memilih indeks 1 dan indeks 2 dari orang 2. Dia memilih ruangan apa yang mau ditukar. Terus ini bagian tukernya. Lanjut ini algoritma reverse. Jadi dia 50% nuker, 50% reverse. Nah, reverse ini dia hanya memilih satu orang, random choice dari visitor ID satu orang. Terus jika roomnya harus lebih besar dari sama dengan 2, kenapa? Karena kalau 1 nggak ada yang bisa ditukar. Terus lanjut ini untuk memilih subsequence. Yang pertama ini left pointer. Nah, di sini kenapa min 2? Supaya dia nggak memilih indeks akhir. Nah, yang dimana indeks akhir ini kan sama dengan ukuran suatu array 1. Jadi supaya nggak milih indeks akhir left pointernya. Jika left pointer milih indeks akhir ya, maka right pointernya nggak bisa milih apa-apa. Dia ya kalau dia milih di luar indeks ya bakal runtime error. Lanjut ini pemilihan right pointer. Di sini dipastiin bahwa dia di sebelah kanan. Sebelah kanan dari left pointer. Terus ada new solution. Di sini reverse dari subsequence-nya. Selanjut di return new solution-nya. Nah, di sini ada solusi awal. Solusi awalnya kenapa nggak milih random? Karena kita sebelumnya udah punya algoritma greedy CSP algorithm. Kita milih itu aja. Dibandingkan kita bikin random yang solusinya jelek, ini kan at least solusinya lebih bagus. Nah, di sini ada current cost. Cost saat ini best solution karena belum ada solusi ditemukan. Jadi kita pakai aja data dari hasil dari greedy CSP algorithm sebelumnya.
Terus ini lanjut temperatur, initial temp yang di input. Lanjut ini iterasi, ini algoritma utama dari simultaneous annealing. Yang pertama kita generate neighbor-nya. Neighbor cost, kita calculate cost. Ini delta. Delta itu digunakan dalam rumus Boltzmann pada simultaneous annealing. Nah, di sini ketika delta kurang dari 0, atau ketika dia masih panas, ketika dihitung dengan rumus Boltzmann, dia bakal lanjut. Nah, di sini ada current solution, neighbor, terus current cost. Nah, ketika current cost-nya lebih kecil daripada base cost, artinya kita ubah base cost-nya jadi current cost. Kenapa? Karena objektif dari simultaneous annealing ini memperkecil cost. Jadi kita cari cost terkecil. Terus ini menurunkan temperatur. Jika if ini sudah berhenti, ya dia bakal return solution. Ini juga dibatasin extraction-nya. Terus itu algoritma simultaneous annealing. Lanjut ke genetic algorithm. Di sini ada inputnya. Ini input template variable bawaan. Terus ada variable khusus genetic algorithm. Seperti population size, generation-nya ada berapa lamanya, dan mutation rate-nya di sini 10%. Template. Terus ini sama seperti simultaneous annealing sebelumnya, dia menjadikan room ID ini sebagai primary key. Nah, ini agak ada function pertama, create individual. Dia random aja. Random algorithm. Sebelumnya sudah ada. Sebelumnya saya pakai perbandingan, tetapi ini perbandingannya sangat buruk. Kenapa? Karena ya random algorithm itu menggenerate random sekali. Terus return result. Ini ada fitness. Nah, dia mirip dengan simultaneous annealing sebelumnya, yang dimana simultaneous annealing kan berusaha menurunkan cost. Tapi fitness ini berusaha memaksimalkan fitnessnya. Bedanya itu doang, kayak perbedaan sudut pandang doang. Yang sebelumnya itu cari yang terkecil, ini cari yang terbesar. Jadi kita berusaha cari yang terbesar fitnessnya. Logiknya sama aja. Nah, di sini dikali 100 supaya bobot dari ini semakin besar. Ini justru kita turunkan, dibagi 10. Terus ini ada crossover. Nah, di crossover kita pilih 2 subsequence, 2 bagian. Terus kita for loop kan. Oke, di sini jika f-nya kurang dari crossover point crossover point dari ini, titik potongnya, maka dia copy bagian parent satunya. Selain itu dia copy bagian parent 2. Orang tua sebelahnya. Kan dia ada orang tua, 2 orang tua. Terus return child-nya, return anaknya. Terus ini mutasi. Mutasinya ada persentasenya. Persentasenya sebesar 10%. Ada di inputan. Terus ini visitor ID, dia memilih yang ada isinya ruangannya. Jadi dia memilih orang yang sudah mengunjungi rooms. Nah, jika ini ngecek doang apakah ada yang terpilih. Jika ada yang terpilih, maka random choice. Nah, selain itu dicek lagi apakah jumlah room yang dikunjungin itu sudah lebih besar sama dengan 2. Supaya apa? Kan kalau kita mutasi itu kita ada mengubah ya, seperti menukar. Di sini kita pakai swipe mutation. Nah, kalau kita nuker ya minimal 2. Terus IJ, dia memilih 2 indeks dari room ini yang sudah dikunjungi oleh orangnya. Terus lanjut, ini tukar biasa. Terus return individualnya. Nah, ini inisiasi populasi. Dia create individual dengan range sebanyak population size. Terus di for loop generation. Nah,
di setiap generation ini kita hitung fitness score-nya. Fitness score-nya itu dari populasi, fitness score populasi, bukan fitness score individu. Terus kita sort. Nah, di genetic algorithm ini kita sort fitness dari orang-orang pada populasi yang sama. Terus kita milih 50 teratas, 50% teratas. Jadi selected. Terus kita fitness score-nya, population size-nya kita bagi 2. Terus next generation kita select copy, kita nggak langsung pakai yang selected. Kenapa? Karena di pemrograman Python dia tuh paste by reference, nggak paste by value. Jadi variabel sebelumnya itu bisa rusak ketika diolah. Terus ini ada while and next generation. Ini while kita cari penerusnya sampai penuh. Kan tadi udah dipangkas 50, terus kita cari lagi 50 orang. Nah, jika yang ini pastiin dulu yang terpilih ini rumahnya lebih besar dari 2 atau room yang udah dikunjunginya lebih besar sama dengan 2. Jika belum, ya masukin aja apa adanya. Nah, ini jika udah. Oh, enggak, maksud saya ini jumlah individu dan populasi. Jadi dia minimal 2 orang dalam populasi itu. Jika di bawah 2 orang, ya dia buat kopian aja dari orang itu. Terus lanjut, parent 1, parent 2, random sampel dari populasi itu, selected. Terus crossover kan, dan mutate. Terus next generation, copy dari child itu. Terus population sama dengan next generation. Terus kita masukin lagi populationnya, ulang lagi dari awal, looping terus sampai semua generasi yang mau tuh selesai. Terus base individual sama dengan max population key fitness, artinya dia base individual ini berdasarkan fitnessnya dari populasi, terus return base individual. Mungkin penjelasan kali ini itu aja. Saya langsung menuju webnya. Di sini ada web sudah jadi. Nah, di sini saya menggunakan sampel yang cukup kecil, 20 orang. Kenapa? Karena genetic algorithm ini sangat lambat. Dan bahkan bisa sampai error. Nah, di sini ada visualisasi hasilnya. Di sini hasil dari greedy CSP. Dia coveragenya 53% dengan distance sebesar 21. Saya lupa nih dalam meter atau apa ya. Terus lanjut, di sini ada simulated annealing. Dia mirip-mirip dengan greedy. Makanya sebenarnya lebih bagus yang greedy. Kenapa? Karena waktu komputasinya lebih cepat dan hasilnya nggak jauh beda nih sebenarnya. Sini ada sedangkan genetik dia benar-benar bagus, tapi dengan kompensasi waktunya sangat-sangat lambat. Nah, di sini ada statistiknya. Ini ada 2135. Ini saya lupa satuannya meter atau apa. Terus ada coverage 53% doang. Distance-nya ini 30 meter. Terus fairness. Terus time execution-nya 0,499. Sangat-sangat jauh dibandingkan simulated annealing dengan hasil yang mirip. Baik, begitu saja penjelasan dari algoritma pembanding dari bagian saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.